Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya Erlianawati, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pati akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak. Refleksi ini menggunakan model 4P yang akan menjabarkan peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun, petani tersebut tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu pula dengan guru. Guru tidak bisa merubah kodrat, melahirkan dapat menuntun tumbuhnya laku murid. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak, yaitu yang pertama, sebagai pemimpin pembelajaran, yang kedua sebagai coach bagi guru lain, yang ketiga sebagai pendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima, guru penggerak menjadi penggerak komunitas praktisi. Nah, saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak di dalam diri saya. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Untuk model yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan tanaman diguyur hujan. Saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif, melainkan melihat dari semua aspek. Model yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang ia ampu. Setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakatnya. Dan sekarang saya berpikir bahwa murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Ibaratnya, seekor ikan tidak harus mampu terbang. Maka, mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Murid memiliki karakteristik yang beragam. Kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda. Maka guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya yang keempat adalah penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak?
yaitu yang pertama adalah saya akan melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran serta rutin melakukan refleksi pembelajaran. Kemudian yang kedua, melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran atau pemanfaatan teknologi dalam implementasi kurikulum merdeka. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi yang telah saya pelajari pada modul 1.1 dan modul 1.2. Saya Erlianawati mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak.